Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Teman-teman udah pernah dengar belum sih istilah retikulum endoplasma? Mungkin sebagian teman-teman masih bingung dan bertanya-tanya, apa sih itu retikulum endoplasma? Nah, kali ini aku bakalan ngejelasin tentang struktur retikulum endoplasma, fungsi retikulum endoplasma, dan mekanisme kerja dari retikulum endoplasma. Sebelum itu, kenalin dulu, aku Marlina Novita dari Prodi Pendidikan Biologi Semester 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut. Jadi, yang akan kita bahas pertama kali yaitu struktur dari retikulum endoplasma kasar, yang kedua, fungsi dari retikulum endoplasma kasar, yang ketiga, struktur dari retikulum endoplasma halus, yang keempat yaitu fungsi dari retikulum endoplasma halus, dan yang kelima yaitu mekanisme kerja dari retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Sebelum kita membahas struktur dari retikulum endoplasma, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu. Apa sih retikulum endoplasma itu? Jadi, retikulum endoplasma berasal dari kata retikular, yang berarti anyaman benang atau jala. Retikulum letaknya memusat pada bagian dalam sitoplasma atau biasa yang disebut dengan endoplasma. Retikulum endoplasma atau endoplasmic reticular dibagi menjadi dua jenis, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Ini merupakan gambar dari salah satu organel sel, yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma kasar adalah organel yang ada pada semua sel eukariotik dan tugas utamanya adalah memproses protein dan memindahkannya dari nukleus ke ribosom di sepanjang permukaannya. Pertama-tama kita akan membahas tentang struktur retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar memiliki struktur mirip tumpukan kertas yang dilipat. Membran yang membentuk retikulum endoplasma kasar terdiri dari lipid seperti membran yang mengelilingi seluruh sel itu sendiri. Permukaan kasar retikulum endoplasma dihiasi dengan organel lainnya yang dikenal sebagai ribosom. Ribosom adalah organel sel yang terdiri dari dua subunit yang menghasilkan protein. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa retikulum endoplasma kasar permukaannya itu dihiasi oleh ribosom. Kemudian, fungsi dari retikulum endoplasma kasar. Fungsi yang pertama yaitu sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa pada permukaan tubuh retikulum endoplasma kasar dihiasi oleh ribosom. Ribosom ini memiliki fungsi utama yaitu untuk mensintesis protein. Fungsi yang kedua yaitu berperan dalam pembentukan enzim lisosom. Nah, pada fungsi ini, protein membran integral akan terbentuk. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai unit pelipatan protein. Protein akan dilipat atau dibentuk guna menghubungkan molekul-molekul yang ada di dalam sel. Fungsi yang keempat yaitu mengontrol kualitas protein. Setiap protein akan dicek dan dikontrol kualitasnya, apakah telah dibentuk dengan benar ataukah tidak. Fungsi yang kelima yaitu mencegah fibrosis kistik. Fibrosis kistik adalah suatu penyakit yang ditandai dengan terjadinya akumulasi atau penggumpalan lendir yang lengket dan tebal di dalam paru-paru dan saluran pencernaan. Penyakit ini menyebabkan penderitanya akan mengalami kesulitan bernafas dan masalah pencernaan secara terus-menerus. Fungsi yang keenam atau yang terakhir yaitu sebagai unit penyelesaian protein. Protein akan ditransfer ke aparatus Golgi atau badan Golgi yang kemudian akan disampaikan ke dalam vesikel untuk diselesaikan. Setelah itu akan dikirimkan ke lokasi atau bagian-bagian sel tertentu. Selanjutnya, struktur dari retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus adalah retikulum endoplasma yang tidak ditempeli ribosom sehingga permukaannya halus. Retikulum endoplasma halus dibentuk dari labirin yang saling berhubungan dengan saluran halus, sehingga infiltrasinya ke semua sitoplasma. Pada retikulum endoplasma halus terdiri dari tubulus yang letaknya berdekatan dengan pinggiran sel. Jaringan ini berfungsi untuk meningkatkan luas permukaan yang berguna untuk menyimpan enzim penting dan produk-produk dari enzim tersebut. Ini merupakan gambar dari struktur retikulum endoplasma halus. Jadi, yang bentuknya seperti labirin itu merupakan retikulum endoplasma halus.
Kemudian fungsi dari retikulum endoplasma halus. Fungsi yang pertama yaitu sintesis lipid. Pada retikulum endoplasma menghasilkan hampir semua macam lipid yang dibutuhkan untuk pembentukan membran yang meliputi fosfolipid dan kolesterol. Fungsi yang kedua yaitu metabolisme karbohidrat. Pada fungsi ini terjadi proses pemecahan karbohidrat untuk mendapatkan energi. Fungsi yang ketiga yaitu mengatur kadar konsentrasi kalsium. Kalsium yang ada di dalam sel akan diatur kadar konsentrasinya oleh retikulum endoplasma halus. Kemudian fungsi yang keempat atau yang terakhir yaitu detoksifikasi racun dan obat-obatan. Di dalam retikulum endoplasma halus, selain mengandung enzim untuk sintesis lipid, juga mengandung enzim detoksifikasi obat-obatan dan metabolit yang tidak larut di dalam air. Dengan adanya enzim ini, menjadikan obat-obatan yang tidak larut di dalam air menjadi larut di dalam air melalui serangkaian proses kimia, sehingga dapat dikeluarkan tubuh melalui urin. Di dalam retikulum endoplasma halus juga terdapat retikulum endoplasma sarkoplasmik. Retikulum endoplasma sarkoplasmik adalah jenis khusus dari retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma sarkoplasmik ini ditemukan pada otot licin dan otot lurik. Kemudian kita masuk pada tugas dari retikulum endoplasma. Yang pertama, untuk mendukung sintesis protein dan menyalurkan bahan genetik antara inti sel dengan sitoplasma. Yang kedua yaitu sebagai alat transportasi zat-zat di dalam sel itu sendiri. Kalsium yang ada di dalam sel akan dikeluarkan dari retikulum endoplasma untuk selanjutnya disalurkan menuju ke sitosol. Yang ketiga yaitu memodifikasi protein yang disintesis oleh ribosom untuk disalurkan ke kompleks Golgi yang akhirnya akan dikeluarkan dari sel. Yang keempat yaitu menjadi sarana transportasi molekul-molekul dari bagian sel yang satu ke bagian sel yang lainnya. Dari keempat tugas tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus memiliki tugas yang sama, yaitu dalam transportasi molekul-molekul dari bagian sel yang satu ke bagian sel yang lainnya. Dari tugas-tugas retikulum endoplasma yang telah dijelaskan tadi, kita dapat mengetahui mekanisme kerja dari retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Untuk lebih detailnya, simak video berikut ya. Nah, itu dia sedikit penjelasan dari aku mengenai retikulum endoplasma. Semoga video ini dapat bermanfaat. Thanks for watching and don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.